sahabat luar angkasa, selamat datang di petualangan seru kita menembus galaksi. Hari ini kita akan menjelajahi keajaiban luar angkasa yang penuh misteri dan keindahan. Yuk siapkan imajinasi, nyalakan rasa ingin tahumu, dan mari kita meluncur bersama menuju bintang-bintang. Siap jadi penjelajah luar angkasa sejati? Ayo kita mulai! Pernahkah kamu membayangkan hidup di luar bumi? Di tempat yang penuh bintang, planet, dan misteri. Hari ini, kita akan bertualang menjelajahi sistem tata surya, rumah besar bagi bumi dan teman-temannya di luar angkasa. Siapkan sabuk pengamanmu, karena kita akan mulai perjalanan menakjubkan ini. Kita akan menjelajahi sistem tata surya, rumah bagi planet-planet yang luar biasa. Tata surya kita dipimpin oleh Sang Raja Panas, yaitu Matahari. Matahari bukanlah planet, tapi bintang raksasa yang terbuat dari gas panas, terutama hidrogen dan helium. Ukurannya sangat besar. Diameternya sekitar 1,4 juta kilometer. Itu bisa memuat lebih dari 1 juta bumi di dalamnya. Matahari adalah pusat tata surya. Semua planet mengelilinginya karena gaya gravitasinya yang kuat. Suhu di permukaan matahari bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Dan di bagian intinya bisa lebih dari 15 juta derajat Celcius. Wow, panas banget ya. Karena ukurannya yang super besar, matahari mengandung lebih dari 99% massa seluruh tata surya. Kekuatan gravitasinya sangat besar, sampai-sampai bisa menarik semua planet untuk terus mengelilinginya. Tanpa matahari, tidak akan ada cahaya, panas, atau bahkan kehidupan di bumi. Jadi, bisa dibilang matahari adalah sumber kehidupan utama bagi planet kita. Luar biasa kan? Yuk lanjut ke planet-planet yang mengelilinginya. Sistem tata surya kita terdiri dari 8 planet utama yang terbagi menjadi 2 kelompok besar. Apa saja ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kedua kelompok besar itu yaitu planet dalam dan planet luar. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, planet dalam. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet-planet ini letaknya dekat dengan matahari dan memiliki permukaan yang padat. Kemudian planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet ini ukurannya jauh lebih besar dan kebanyakan tersusun dari gas atau es. Sekarang kita akan mengenal planet-planet yang paling dekat dengan matahari. Dikenal sebagai planet dalam atau planet kebumian. Yang pertama ada Merkurius atau Merkuri, planet yang terdekat dari matahari. Planet ini merupakan planet terkecil dan paling dekat dengan matahari. Permukaannya berbatu dan suhunya ekstrim. Bisa sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Kalian bisa lihat perbandingan antara matahari dan Merkurius. Selanjutnya kita akan mengenal Venus, si saudara kembar bumi. Venus adalah planet kedua dari matahari dan sering disebut juga sebagai saudara kembar bumi karena ukurannya hampir sama. Tapi jangan tertipu,
Meskipun mirip dari luar, Venus sangat berbeda di dalam. Permukaan Venus diselimuti awan tebal yang terbuat dari gas beracun. Venus kadang-kadang disebut sebagai bintang kejora dan bintang timur, karena planet ini dapat terlihat bersinar terang di langit sore tak lama setelah matahari terbenam, atau di langit pagi sesaat sebelum matahari terbit. Identitas ganda ini disebabkan oleh posisi Venus terhadap matahari dan bumi dalam orbitnya. Kita lanjut yuk. Bumi. Ini dia rumah kita. Satu-satunya planet yang diketahui mendukung kehidupan. Bumi memiliki air, udara, dan suhu yang pas. Bumi berputar pada porosnya loh. Gerakan ini disebut rotasi dan menyebabkan siang dan malam. Selain itu, bumi juga mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 365 hari. Dan gerakan ini disebut revolusi. Revolusi inilah yang menyebabkan pergantian musim. Siap lanjut ke planet merah? Mars? Ayo terbang lagi, sahabat luar angkasa. Yap, ini dia Mars, si planet merah. Mars punya suasana yang sangat dingin dan kering. Suhu rata-ratanya bisa mencapai minus 60 derajat Celcius. Dingin ya? Banyak ilmuwan yang tertarik dengan Mars karena permukaannya punya bekas aliran air. Tapi, apakah ada yang sudah sampai ke Mars? Coba kita cari tahu ya. Wah, ternyata sudah ada yang sampai ke Mars, tapi belum manusia. Yang sudah sampai ke Mars adalah robot-robot pintar yang dikirim oleh ilmuwan bumi. Robot ini disebut rover. Mereka dikirim dengan roket, lalu mendarat di permukaan Mars untuk menjelajahi, mengambil gambar, dan mencari tahu apakah pernah ada kehidupan di sana. Meninggalkan planet dalam, kita masuk ke wilayah planet luar yang lebih besar dan terdiri dari gas serta es. Apa saja ya? Yang pertama, Jupiter. Tahukah kamu bahwa Jupiter begitu besar hingga bisa menampung lebih dari 1.300 bumi di dalamnya? Ya benar, jika bumi disusun berdampingan, dibutuhkan lebih dari 1.300 bumi untuk menyamai diameter planet raksasa gas ini. Ukuran Jupiter yang luar biasa benar-benar mencengangkan dan memberikan kita perspektif yang menakjubkan tentang luasnya tata surya kita. Jupiter memiliki medan magnet yang sangat kuat dan dikelilingi cincin tipis, walaupun tidak sejelas milik Saturnus. Serta banyak sekali bulan, lebih dari 90 bulan. Jupiter itu besar, kuat, dan penuh misteri. Siapa tahu suatu hari nanti kita bisa menjelajahi bulan-bulannya juga. Yuk lanjut ke planet bercincin indah yang sangat terkenal. Apakah itu? Yap, Saturnus, permata tata surya. Saturnus terkenal dengan cincin indahnya yang terbuat dari es dan batu. Cincin Saturnus bukanlah sesuatu yang permanen dan abadi. Faktanya, cincin-cincin tersebut terus mengalami perubahan. Para ilmuwan memperkirakan bahwa cincin Saturnus mungkin hanya berusia beberapa ratus juta tahun. Usia yang tergolong muda dibanding dengan usia tata surya. Jadi, meskipun cincin Saturnus tampak menakjubkan, mereka juga menjadi pengingat bahwa lingkungan kosmetik kita terus berkembang dan berubah. Yuk kita lanjut menjelajah tata surya dan mengenal planet yang dingin, unik, dan sedikit pemalu. Inilah dia Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan termasuk dalam kelompok raksasa es, bersama saudaranya Neptunus. Ukurannya sangat besar, sekitar 4 kali lebih lebar dari bumi. Tapi tahukah kamu apa yang membuat Uranus unik banget? Planet ini berputar miring ke samping. Kalau planet lain berputar tegak seperti gasing, Uranus seperti terguling ke samping saat berputar. Para ilmuwan percaya
Dulu Uranus mungkin ditabrak benda luar angkasa yang membuatnya miring seperti itu. Yuk kita lanjut ke planet terakhir yang jauh di ujung tata surya, Neptunus. Selamat datang di planet paling jauh dan paling misterius. Neptunus adalah planet ke-8 dari matahari dan dinamai dari dewa laut Romawi. Karena warnanya yang biru dalam dan gelap seperti samudera di angkasa. Tapi jangan tertipu dengan keindahannya ya. Neptunus adalah planet yang penuh angin badai super cepat. Nah, sahabat luar angkasa, itulah Neptunus, sang penguasa biru di ujung tata surya. Petualangan kita di tata surya hampir selesai. Eits, tunggu dulu sahabat luar angkasa. Ternyata di luar planet-planet masih ada benda langit yang gak kalah seru untuk kita kenal loh. Yang pertama ada komet. Komet adalah bola salju raksasa dari es, debu, dan batu. Ketika komet mendekati matahari, esnya menguap dan membentuk ekor yang panjang dan bercahaya. Makanya komet sering terlihat seperti bintang berekor di langit malam. Salah satu komet paling terkenal adalah komet Halley. Kemudian ada asteroid. Asteroid adalah benda langit kecil dan berbatu, sisa-sisa pembentukan tata surya. Sebagian besar berada di sabuk asteroid antara planet Mars dan Jupiter. Sahabat luar angkasa, pernahkah kalian melihat bintang jatuh di langit malam? Sebenarnya itu bukan bintang yang jatuh. Itu adalah meteor. Meteor adalah batu luar angkasa kecil yang masuk ke atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Karena gesekan dengan udara, batu itu menjadi sangat panas dan terbakar. Lalu terlihat seperti garis cahaya terang di langit. Itulah yang kita sebut sebagai meteor. Wow, sahabat luar angkasa, kita sudah menjelajahi luar angkasa bersama-sama. Dari matahari yang panas membara hingga Neptunus yang jauh dan dingin. Petualangan luar angkasa memang luar biasa ya. Kita juga sudah mengenal meteor, komet, dan asteroid yang seru banget. Bukan cuma menyenangkan, tapi juga penuh ilmu pengetahuan yang menarik. Ingat ya, semesta itu luas, dan rasa ingin tahu kita tidak boleh berhenti. Teruslah belajar, bertanya, dan bermimpi setinggi bintang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya bersama sahabat luar angkasa.